bagaimana, atau dengan gurunya itu menyampaikan tujuan materinya itu selaras dengan kebutuhan peserta didik atau tidak, mungkin itu. Kemudian ada fokus, konsentrasi dan perhatian. Jadi mereka tuh sadar tuh fokus terhadap pembelajaran, fokus pada gurunya menerangkan materinya sebagai apa, bukan fokus pada masalah-masalah yang ada di luar. Nah, yang ketiga ada kesadaran terhadap proses berpikir. Jadi peserta didik itu sadar kenapa sih mereka harus berpikir gitu loh. Dia tuh sekolah untuk apa? Pikirannya itu tentang apa gitu, oke? Dan lanjut. Nah, kemudian prinsip yang kedua ada bermakna. Yang kedua adalah bermakna. Bermakna di sini adalah terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya. Ilmu-ilmu yang didapat di sekolah itu dapat diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Misalnya matematika, dia menghitung jumlah belanjaannya, kemudian apakah uang kembaliannya itu pas atau tidak. Nah, itu diterapkan sesuai dengan kebutuhan atau kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian penerapan pada prinsip bermakna. Nah, ini dalam pembelajaran mendalam ada prinsip bermakna yaitu kontekstual, ya. Jadi relevan dengan kehidupan nyata. Seperti contoh tadi matematik, itu tidak hanya menghitung matriks atau dan sebagainya, tapi juga menghitung kebutuhan selama 1 bulan selama belajar itu berapa gitu ya. Kemudian ada keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah. Nah, misalnya guru memberikan tematik atau memberikan isu-isu sosial misalnya, kemudian mereka terlibat memikirkan kenapa kok masalah ini itu bisa terjadi. Jadi mereka harus terlibat dan mampu berpikir untuk sejauh itu ya. Lanjut. Nah, prinsip yang ketiga adalah menggembirakan. Jadi pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, kemudian menantang, menyenangkan dan memotivasi. Nah, dengan demikian pembelajaran membangun pengalaman belajar yang berkesan. Jadi peserta didik itu sangat terkesan dengan pembelajarannya dengan prinsip menggembirakan. Jadi dia betah di kelas gitu ya. Nah, ini penerapannya. Penerapan dari prinsip menggembirakan itu ada yang pertama ada lingkungan pembelajaran yang interaktif. Ada lingkungan pembelajaran yang interaktif, ada interaksi antara guru dengan murid, tidak hanya guru saja yang berinteraksi, tapi juga murid terlibat. Kemudian aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu. Guru memantik rasa kuriousnya atau rasa penasarannya dengan menghubungkan masalah-masalah atau pengalaman hidup gitu. Kemudian ada tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment, memantik anak untuk iya ya, kok bisa terjadi seperti itu. Nah, dari 3 prinsip tersebut, menurut panjenengan selama pembelajaran panjenengan yang ada di kelas, apakah sudah menerapkan dari 3 prinsip ini? Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Sudah. Apakah sudah, Bapak Ibu? Sudah. Misalnya apa, Bu Siti, untuk yang prinsip bermakna?
karena berdasarkan sudut pandang apa yang mereka lihat sendiri. Terima kasih Bu Sri, beri tepuk tangan untuk Bu Sri yang telah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan dari saya. Nah, Bapak Ibu, untuk prinsip pembelajaran mendalam itu dilaksanakan berdasarkan 4 olah-olah. Bukan olah-olah itu masak-masak, betul nggih. Olah yang pertama adalah olah pikir. Olah pikir, ada kata pikir ya Bu, berarti ada akal atau otak yang bekerja. Kemudian ada olah hati dan olah rasa, dan yang terakhir ada olahraga. Jadi motoriknya itu ikut bergerak gitu. Nah, olah pikir atau intelektualitas. Olah pikir adalah proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi. Jadi bagaimana akal peserta didik itu diasah ya, tidak hanya diberi materi tetapi dikasih pemantik untuk menghidupkan akalnya. Mereka itu bisa berpikir atau tidak, tuh ya. Kemudian olah hati, etika. Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, empatinya bagaimana, moralnya anak itu bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga ada olah rasa. Nah, olah rasa ini mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai. Nah, tapi PR kita semua nih Bapak Ibu, pasti dengan merasakan anak-anak peserta didik kita itu rasa menghargainya itu kurang ya, bahkan tidak bisa saya katakan minus, tapi ya kurang gitu ya. Nah, yang terakhir ada olahraga, ada kinestetik. Olahraga adalah bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga, meningkatkan kesehatan fisik. Jadi tidak hanya duduk-duduk toh, tidak hanya nulis-nulis toh, ngoten nggih. Boleh Bapak Ibu. Kalau jenengan mau mengkondisikan siswanya boleh sambil lari. Nanti kita kejar-kejaran nulis sambil lari gitu kan, di sini belum ada gitu Bapak Ibu. Ya mungkin bisa jadi pengalamannya nanti, bisa dicoba. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip pada pembelajaran mendalam. Nah, kita refleksi kembali. Tadi prinsip pembelajaran mendalam itu ada berapa Bapak Ibu? 3. Ada 3. Apa saja? Berkesadaran. BBM. BBM itu yang untuk chatting zaman dahulu ya Bu? Ya. BBM. B yang pertama apa? Berkesadaran. Berkesadaran. Sadar untuk apa? Belajar. Yang kedua ada Bermakna. lebih kontekstual atau relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada menggembirakan. Nah, untuk mencapai prinsip menggembirakan, boleh Bapak Ibu berdiri sebentar. Kita harus gembira ya Bapak Ibu. Di rumah sudah tidak gembira, masa di sini tidak gembira kan ya. Terus saya apakan di Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, karena berhubung saya ada campuran Inggrisnya, jadi kita SBD-nya berbau-bau Inggris nih Bapak Ibu. Ini pencitraan nih Bapak Ibu. Sebenarnya saya di tubuh ya. Nah Bapak Ibu, nanti ini ada instrumen fisiknya nih, ada gerakannya. Ini hanya basic saja Bapak Ibu. Nanti kalau ada instruksi clap itu tepuk 2 kali. Nah ini berhubung tidak semua ada
ada meja. Nanti kalau ada enggak kemana juga Pak. Boomnya nanti menepuk bahu depannya atau sampingnya. Ibu tidak usah kencang-kencang Bapak Ibu, cuma dijamin aja. Nah, yang terakhir apa ya Bapak Ibu ya? Apa ya sebenarnya membedakan sama? Yang terakhir menghentakkan kaki 2 kali. Oh iya, aja bareng-bareng kan bro. Nah, kita coba Ibu, clap, boom. Jangan kencang-kencang Bapak Ibu, sakit tau. Oh iya, yang kaki belum ada ya. Aja banter-banter. Nah, dari Pak Luki berpesan jangan kenceng-kenceng nggih, takutnya nanti Roro. ya, yang kaki ada instruksi juk aja gitu ya. Juk berarti nanti 2 kali ya. Juk. Malah aku cucu. Nah, oke, bisa dicoba lagi. Clap, boom. Juk. Jangan kenceng-kenceng Ibu Bapak Ibu. Nah, juk. Boom. Clap. Boom. Boom, Bapak Ibu, maju Bapak Ibu. Sudah terlalu siang ini, jadi fokusnya berkurang. Nah, kita mulai nih Bapak Ibu. Clap, boom, juk, clap, boom, clap, juk, clap, applause. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya saya kerjain. Nah, Bapak Ibu, setelah kita belajar prinsip pembelajaran mendalam, tadi ada BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, di sini ada pengalaman belajar. Nah, jadi Bapak Ibu, pengalaman pembelajaran dalam pembelajaran mendalam itu ada 3M. Kalau prinsip tadi kan ada BBM. Nah, pengalaman belajar itu ada 3M: memahami, mengaplikasi, dan refleksi. Yang pertama, memahami. Apa itu pengalaman memahami? Nah, memahami dalam pendekatan pembelajaran mendalam adalah fase awal pembelajaran. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Kemudian mendorong peserta didik untuk aktif. Aktif untuk apa? Untuk mengkonstruksi, membangun pengetahuan agar peserta didik dapat memahami secara mendalam tentang konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks kehidupan. Nah, jenis pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Nah, pengetahuan esensial adalah pengetahuan dasar yang fundamental dalam suatu bidang atau disiplin ilmu yang harus dipahami dan kuasai. Jadi pengetahuan dasar nih Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada pengetahuan aplikatif. Pengetahuan berfokus pada penerapan atau pada implementasi dari konsep, teori maupun keterampilan dalam situasi kehidupan sehari-hari
situasi nyata. Nah, yang terakhir ada pengetahuan nilai dan karakter. Pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika, budaya dan kemanusiaan. Untuk apa? Untuk membentuk kepribadian, sikap dan perilaku seseorang. Nah, selanjutnya ada mengaplikasi. Mengaplikasi, ada kata aplikasi, yaitu menerapkan, penerapan. Mengaplikasi merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual. Nah, seperti tadi, contoh dari matematik misalnya, yang paling mudah di sini contohnya matematik saja Ibu itu. Nah, matematik seperti tadi, hitung-hitungan dasar misalnya, tambah kurang kali misalnya. Kalau beras itu harganya 12.000, kalau untuk 1 bulan itu dikali berapa misalnya? Apakah 12 juta seperti yang di DPR? Nah, ini dipantik oleh Bu Siti ya. Nah, jadi menghitung atau menggunakan ilmu matematikanya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti tadi. Kalau saya jajan kopinya sehari itu 30.000, berarti kalau saya punya uang 100 itu saya harus ngopi berapa kali? Nah, itu kan ilmu yang aplikatif gitu kalau Ibu. Nah, yang terakhir ada merefleksi. Merefleksi, pengalaman belajar ini adalah proses suatu peserta didik mengevaluasi diri dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Kalau peserta didik setelah pembelajaran itu harus bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Dia tuh yang paham tuh bagian mana, yang kurang paham tuh bagian mana, dan saya kalau nggak paham itu harus apa gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa dilanjut oleh Pak Budi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti Aminatus Solehah Sarja